Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago, bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Bang Jago akan membahas tentang asimtot. Asimtot itu apa sih? Asimtot adalah suatu garis yang terus didekati oleh kurva atau garis lengkung sampai jauh tak hingga. Oke. Jadi dideketin terus nih. Oke, PDKT terus tapi nggak pernah ditembak. Oke ya, itu kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Atau misalkan dideketin terus, ngedeketin atau PDKT terus tapi ya nggak diterima-terima. Alah lo ya, ya oke ya. Nah, nah ini gimana nih? Nah, misalkan gini, misalkan Bang Jago bikin nih sumbu X dan sumbu Y, oke? Nah, misalkan ada garis nih. Nah, garis. Ya kan, suatu garis yang terus didekati oleh kurva. Nah, terus ada kurva misalkan. Nah, ada kurva. Nah, gitu ya kurva yang ngelengkung gitu ya. Ini anggap aja smooth lah. Nah, kurvanya ini nih mendekati terus aja si garis ini. Cuman nggak bersentuhan gitu loh. Cuman nggak jadian-jadian gitu ya. Nggak nikah gitu. Atau nggak ditembak-tembak. Cuman colek-colek aja gitu ya. Nah, lihat. Jadi si kurvanya ini mendekati suatu garis. Oke, nah ini garis ini disebut asimtot ya, asimtot. Oke, jenis-jenis asimtot yang akan dibahas di sini ada asimtot apa aja? Oke, ada yang pertama asimtot tegak. Asimtot tegak adalah asimtot yang sejajar atau berimpit dengan sumbu Y. Nah, ini nih, ini namanya asimtot tegak nih. Oke, dia sejajar dengan sumbu Y. Oke, di sini dia sejajar dengan sumbu Y. Oke, sejajar ngerti ya? Nah, gini kan sejajar. Gini nih, ini dua garis sejajar. Oke. Kalau miring ya berarti ini sejajar ya. Ini garis satu, garis dua, ini berarti sejajar ya. Nah, berarti ini disebut asimtot tegak nih, yang Bang Jago barusan gambarin ini. Nah, ini namanya asimtot tegak. Oke ya, tulisannya bagus banget nih. Oke, ini namanya asimtot tegak nih, karena dia didekati suatu kurva, garis yang didekati suatu kurva, tapi dia sejajar dengan sumbu Y. Di mana memiliki nilai, nah karena dia memotong sumbu X, berarti X sama dengan A. Misalkan gitu ya, misalkan ini mah ya. Nah, kalau misalkan asimtot datar, yang kedua itu asimtot datar. Ada yang namanya asimtot datar. Asimtot datar itu apa sih? Nah, ini untuk garis tegaknya pakai warna yang beda aja ya. Nah, misalkan warna biru. Oke, nah gitu ya, biar beda nih. Nah, ini garis ini disebut asimtot. Nah, kalau misalkan asimtot datar, itu asimtot yang sejajar atau berimpit dengan sumbu X. Ya udah, sejajar dengan sumbu X kita buat. Nah, oke. Nah, ini kan sejajar dengan sumbu X nih. Kayak gini ya berarti nih. Oke. Nah, kemudian kurvanya misalkan kita gambarin kayak gini ya. Mendekati garis tadi nih. Mendekati si garisnya. Nah, kenapa ini? Ganti warna dulu. Oke, ganti warna dulu. Nah. Nah, nah dia mendekati nih. Mendekati terus gitu ya. Nah, kurang lebih gini lah. Nah, mendekati si garis si X-nya ini gitu, tapi tak pernah bertemu gitu loh, atau tak pernah menyentuh. Bisa nggak memotong ya? Bisa aja mungkin ya, ada kondisi tertentu. Nah, cuman di sini lihat suatu garis yang terus didekati oleh kurva sampai jauh tak hingga, terus aja ya, terus aja PDKT gitu ya. Nah, jadi intinya kalau yang asim terdatar dia sejajar sumbu X ya kan, garis yang sejajar sumbu X dan didekati oleh kurva sampai jauh tak hingga. Oke, sampai jauh tak hingga nih. Jadi si kurvanya ini, kurva-kurva ini ya tak jauh tak hingga. Nah, kemudian yang terakhir yang akan Bang Jago bahas pada kesempatan kali ini itu asimtot miring. Asimtot miring itu apa? Asimtot yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Gitu. Jadi nggak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Gitu. Kalau misalkan Bang Jago gambarin kurang lebih seperti ini nih. Nah, asimtot miring itu. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, gini nih. Tuh ya. Misalkan gini, ini disebutnya asimtot miring. Asimtot miring. Terus kurvanya gimana? Ya udah, kurvanya ya misalkan gini.
Nah, ini ada kurva. Nah, kurvanya mendekati sini tapi nggak pernah sampai. Atau di sini ada kurva juga. Gitu ya, misalkan ini mah ya. Oke, atau di sinilah, di bawahnya nih. Gitu ya, ini namanya asimtot miring. Oke. Jadi ya nggak sejajar sumbu X, nggak sejajar sumbu Y juga. Nggak sejajar sumbu Y juga. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke cara menentukan nilai dari asimtot tegak. Oke. Nah, asimtot tegak itu gimana sih? Nah, asimtot tegak diperoleh ketika nilai Y mendekati tak hingga dan negatif tak hingga. Untuk nilai X tertentu, nilai Y akan tak terhingga jika penyebut dari fungsi rasional tersebut mendekati 0. Jadi misalkan ada fx sama dengan gx per kx. Nah, asimtot tegak cara mencarinya itu gimana? Cara mencarinya itu rubah si kx menjadi 0. Oke? Kenapa Bang kok dirubah menjadi 0? Supaya dia tak hingga ya. Asimtot tegak diperoleh ketika nilainya mendekati tak hingga gitu, mendekati tak hingga dan negatif tak hingga. Ini seperti limit ya. Untuk nilai X tertentu, nilai Y akan tak terhingga jika penyebut dari fungsi rasional tersebut mendekati 0. Nah, ini kan fungsi rasional ya, berupa pecahan. Nilai Y akan tak terhingga nih jika penyebutnya kan di bawah nih si Kx. Dari fungsi rasional tersebut mendekati 0. Ya udah rubah ke dalam 0 nih. Contoh misalkan gini. Misalkan fx sama dengan x plus 1 per x min 3. Nah, maka nilai asimtot tegaknya berapa? X sama dengan 3 gitu ya. Dia asimtot tegak diperoleh pada X sama dengan 3. Kenapa? Ya karena ini lihat. Kalau misalkan 3-nya kita masukin ke fungsi F3 sama dengan 3 ditambah 1 dibagi nih. 3 dikurangin 3. 3 tambah 1 berapa? 4. 3 dikurangin 3, 0. 4 dibagi 0 tak hingga. Oke ya? Ya, jadi menjadi tak hingga. Maka X-nya ini namanya asimtot tegak. Oke, asimtot tegak dari fungsi ini, fungsi fx sama dengan x plus 1 per x min 3. Oke, lanjut. Kalau misalkan untuk menentukan asimtot datar gimana? Kalau misalkan asimtot datar, ini sebenarnya kayak limit ya. Tadi kata Bang Jo, kayak limit. Kalau misalkan ada fungsi rasional, ya, panjang misalkan ya. Asimtot datar, kalau misalkan m-nya nih, pangkat tertinggi di si pembilangnya itu lebih kecil dibandingkan pangkat tertinggi di si penyebut, maka langsung aja asimtot datar Y sama dengan 0. Contohnya gimana? Contohnya misalkan ada fx fungsi rasional 2x pangkat 3 dikurangin 3x kuadrat ditambah 6x misalkan. Dibagi ya per x kuadratnya deh. Pangkatnya lebih kecil, berarti x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 6. Nah, lihat di sini. M-nya kan lebih kecil daripada N kan. Yang ini kan M lebih kecil dari N. Maka ya udah Y sama dengan 0 ya. Asimtot datarnya Y sama dengan 0. Gimana kalau misalkan fx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 7. Nah, bawahnya misalkan 5x kuadrat min 8x misalkan ya. Min 8x plus 6 misalkan. Nah, min 8x plus 6. Nah, tinggal lihat koefisien aja. Koefisien di depan si pangkat tertinggi untuk pembilang dan penyebut. Karena sama nih, pangkat tertingginya kan 2 nih. Pembilang dan penyebut pangkat tertingginya 2 gitu loh. Nah, karena sama, ya udah lihat. Kalau misalkan M sama dengan N, maka gimana? Langsung aja koefisien si pembilang, pangkat tertinggi dari si pembilang per koefisien dari pangkat tertinggi penyebut gitu loh. Koefisien pangkat tertinggi dari penyebut berarti Y-nya sama dengan 3 per 5 gitu. Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga, asimtot miring. Asimtot miring itu gimana? Nah, asimtot miring itu kalau gimana? Kalau misalkan M-nya itu lebih besar dari N, lebih besar 1 ya. Misalkan lebih besar 1 gitu ya. M-nya misalkan, kalau misalkan M-nya X kuadrat, N-nya X aja, M-nya X pangkat 3,
N-nya X pangkat 2 gitu ya. Jadi selisihnya 1 gitu si M-nya ini ya, M sama si N-nya. Misalkan Fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangin 6x kuadrat ditambah 7x misalkan per 2x kuadrat min 6x. Nah ini lihat, antara pangkat tertinggi si pembilang dan pangkat tertinggi si penyebut itu kan lebih satu ya, atau selisih satu kan. Selisih satu maksudnya lebih besar dari si M ya kan, M-nya lebih besar dari si N ya kan. M-nya sama dengan N plus 1 gitu ya. Kan ini plus 1 nih, 2 ditambah 1 berapa? 3. Maka ini kayak gimana? Maka nanti tinggal kalian bagi. Oke, tinggal kalian bagi. Nah, hasil pembagiannya itulah disebut dengan asimtot. Asimtot miring ya. Tinggal dibagi dan hasil pembagiannya itu yang dinamakan dengan asimtot miring. Oke, jadi langsung nih. Nah, ini ada contoh soal, misalkan fx sama dengan x plus 1 per x min 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya asimtot tegaknya gimana? Ya udah, x min 2 sama dengan 0. Kita membuat ini supaya jadi 0, ya enggak? Supaya si penyebutnya ini 0. Berarti x sama dengan berapa? 2. Berarti asimtot tegaknya x sama dengan 2 gitu ya. Kalau misalkan asimtot datar. Nah, kalau asimtot datar, lihat pangkat tertinggi di pembilang siapa? Berapa? 1 kan. Pangkat tertinggi di penyebut 1 juga sama. Oh ya, karena M sama dengan N, ya udah. Koefisiennya aja nih, koefisien di si variabelnya berapa nih? Koefisien X-nya ini berapa? 1. Berarti Y sama dengan, ini kan 1 per 1. Sama dengan berapa? 1. Nah, kalau kita gambarin seperti ini ya. Lah, ini X sama dengan 2 nih ya. Ini di X sama dengan 2, oke. Nah, ini ada garis ya kan yang didekati oleh suatu kurva. Nah, ini kurvanya X plus 1 per X min 2. Nah, kemudian untuk asimtot datarnya ya udah kita buat di sini. Set ya. Y sama dengan 1. Y-nya di sini nih. Y sama dengan 1 ya. Nah, ini asimtot datarnya, oke, asimtot mendatarnya. Oke, gampang ya. Nah, gampang. Kita langsung latihan soal nih, latihan soal sah ya. Oke, nomor 1, tentukan asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi rasional y sama dengan x plus 4 per 2x min 8. Yaudah, yang pertama dulu nih, asimtot tegak ya. Asimtot tegaknya gimana? Ya udah nih, supaya ini menjadi 0 nih penyebutnya. Berarti 2x min 8 sama dengan 0. 2x sama dengan 8. X-nya sama dengan 8 dibagi 2. X sama dengan berapa? 4. Oke? X-nya 4. Sekarang kita cari asimtot datar. Asimtot datarnya. Nah, asimtot tegak ini bisa nggak cuman satu nilai ya. Bisa aja X sama dengan 4, X sama dengan min 1 ya. Oke ya. Nah, asimtot datar gimana? Asimtot datar, lihat. Pangkat tertinggi di pembilang berapa? 1. Pangkat tertinggi di penyebut berapa? 1. Ya udah, karena M sama dengan N. Nah, kita lihat aja Y sama dengan, ini kan koefisiennya 1, yang ini koefisiennya 2, berarti 1 per 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita gambarin, oke, siap. Nah, kita gambarin. Nah, gambar asimtotnya ini X, kemudian ini Y, oke. Lihat, dia di X, asimtot tegaknya X sama dengan 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4, misalkan gini ya. Asimtot tegaknya nih, Bang Jago gambarin. Nah, gini. Nah, oke ya. Nah, kemudian mana? Kemudian dia asimtot datarnya X sama dengan berapa tuh? Y sama dengan setengah. Oke, berarti kira-kira di sini lah ya. 1 per 2. Nah, ini asimtot datarnya nih. Anggap aja ini garis lurus ya. Oke, anggap aja garis lurus. Nah, berarti kurvanya gimana kurvanya? Nah, kurvanya, oke, berarti ini kan, di sini berarti ada kurva nih. Nah, gitu ya. Oke, nah dia mendekati si X sama dengan 4 asimtot tegaknya ini ya. Nah, kemudian asimtot datarnya sama dengan setengah. Nah, berarti mendekati setengah. Oke. Dia itu ketika
X-nya 0, mana? Ketika X-nya 0 ada di berapa nih? 0 min setengah. Oke, Y-nya di min setengah. Berarti kira-kira di sini nih ya, di min setengah. Oke, nah cara-cara menggambarnya untuk yang ini kan ketika X-nya 0, kan dia Y kan. Y-nya kan di sini asimtot datarnya setengah. Ya udah ketika misalkan X-nya 0, kalau misalkan X sama dengan 0 berarti kan Y sama dengan 0 ditambah 4 dibagi 0, 2 dikali 0 kan 0 ya. 0 dikurangin 8, berarti min 1/2 ya. 4 per min 8 itu min setengah. Berarti kan di sini nanti melalui gitu loh. Si asimtotnya itu melalui ya. Misalkan digambarin kayak gini lah. Nah, gini ya. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Oke? Kurang lebih seperti ini ya. Jadi digambarkannya seperti ini kurang lebih. Nah, dia mendekati sumbu ini, lihat. Oke. Mendekati yang ini ya, mendekati garis di mana Y-nya sama dengan setengah ya. Ini asimtot untuk gambar dari fungsi ini, Y sama dengan X plus 4, 2X min 8. Kalau misalkan di sini, kalau ketika X-nya 1 ya kan, berarti 1 tambah 4 berapa? 5 ya enggak? Ketika X-nya 1, 1 tambah 4 berarti 5 per 2 kali 1, 2 dikurangin 8 berapa? Min 6 atau 5 per min 6 ya. Jadi agak ngerucut ya berarti ya. 5 per min 6. Nah, ya udah kayak gini lah kurang lebih ya, cuman disemutin lah ya. Nanti kalian gambar sendiri. Jadi make kalau misalnya ketika X1-nya di berapa ya, di Y-nya tuh berapa, kalau misalnya 2 berapa, misalnya kalau misalnya X-nya 2. Kalau X-nya 2 berarti 2 tambah 4 berapa? 6. 2 kali 2 4, 4 dikurangin 8 min 4. Oke, berarti 6 per min 4, min 3/2 atau min 1,5. Oh, berarti kalau misalkan di sini 1, ya 1,5 kan di sini ya. Nah, sini nih. Min 1,5 atau min 3/2. Nah, gitu ya ketika 2. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi gambar-gambar dari asimtotnya, asimtot tegak dan asimtot datar, fungsi rasional Y sama dengan X plus 4 per 2X min 8. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, ke soal berikutnya. Nah, gimana nih, gimana? Oke. Yang pertama dulu nih. Yang pertama dulu asimtot tegak ya. Asimtot tegak dulu. Asimtot tegak. Nah, gampang kan? Oke. Nah, caranya gimana? Caranya kita faktorin dulu nih. Y sama dengan X kuadrat min 4. Kalau tadi kan gampang ya, persamaan linear. Kalau ini persamaan kuadrat. Jadi kalau misalnya persamaan kuadrat, polinomial, pangkat 3, pangkat 4 itu kita faktorin dulu nih penyebutnya. Nah, ini X kuadrat. Karena dia persamaan kuadrat, ya udah gampang banget ya. Pas masih SD kali ini belajar ya persamaan kuadrat. 3X min 4. Nah, berarti Y sama dengan X kuadrat min 4. Ini bawahnya. Nah, berapa kali berapa? Hasilnya min 4. Berapa ditambah berapa? Hasilnya min 3. Berarti kan min 4 plus 1 ya. Nah, ini. Nah, berarti asimtot tegaknya gimana ya? Udah langsung aja. Ini kan harus sama dengan 0 ya. Berarti X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan berapa? 4. Atau dan ya. Dan X plus 1. Nih, asimtotnya ada 2 nih berarti. Oke. Dan X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan pindah ruas min 1 gitu ya. Nah, ini asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya ada 2. Berarti ya 4 sama min 1. Asimtot datarnya. Asimtot datarnya. Gimana asimtot datar? Lihat. Karena pangkat tertinggi si variabel X ini berapa? Di pembilang 2. Di bawah sama 2. Ya udah langsung aja. Karena M sama dengan N. Berarti Y sama dengan, ini koefisiennya berapa? 1/1 kan? 1/1 sama dengan 1 ya. Nah, kalau digambarin gimana nih kalau ada 2 kayak gini? Oke. Nah, kita gambarin. Nah, kalau kita gambarin. Oke. Nah, ini sorry ya. Gambarnya bagus banget nih. Sorry ya. Oke, nah. Dia di X sama dengan 4, X sama dengan min 1 asimtot tegaknya. Kita bikin aja santuy. 1 berarti di sini 2. Di sini 3, sini 4. Nah, ada garis ya berarti ya, tarik garis. Oke. Sama di X sama dengan min 1 gitu.
Nah, berarti di sinilah min 1. Tarik garis. Gitu ya. Oke, kayak gini aja sebenarnya. Nah, kayak gini kan, tarik garis. Nah, lanjut ya. Nah, terus asimtot datarnya di Y sama dengan 1. Nah, di Y sama dengan 1. 1 berarti kira-kira di sini ya. Nah, tarik garis nih. Tuh. Oke ya. Nah, kalau gini gimana? Nah, berarti yang tegak. Oke, yang tegak gimana nih? Nih, gini nih. Nah, dia akan mendekati si sumbu X. Oke ya. Dia mendekati si sumbu X nih, kurvanya. Sorry, mendekati garis asimtot tegaknya gitu ya. Nah, ini biar dibedain warnanya deh, biar jelas. Nah, ini jadi mendekati asimtot tegak si kurvanya. Nah, kemudian yang satu lagi di X sama dengan min 1. Gimana? Oh ya udah. X sama dengan 4, X sama dengan min 1 ya. Oke, benar ya. X sama dengan min 1 gimana? Nah, ini gimana nih kira-kira? Berarti mendekati ke sini ya. Gitu tuh. Nah, gitu ya. Mendekati sini nih. Nah, satu lagi gimana nih? Satu lagi. Nah, gambar satu lagi gimana? Ini kan udah nih ya. Ini sama sini ya. Nah, yang satu lagi yang asimtot datar ini. Asimtot datar. Oke, ini kan ada ini. Ada kurva ini. Asimtot datarnya gimana? Oke, ini pembuat nolnya siapa nih? Kalau masukin 2, oh 2 di sini 0 ya, berarti kira-kira gini nih. Nah, oke. Nah, kira-kira gini. Kalau misalkan Y-nya sama dengan 0, kalau Y-nya 0 gimana? Nah, kemungkinan gini lah kira-kira. Nah, kalau kalian ini, oh ini, bentar. Nah, jadi sebenarnya tinggal kayak dimasukin aja kayak dulu pas SMP ya, angka-angkanya gitu, nilai si X-nya, supaya misalkan ketika 0 tuh dia titiknya di mana gitu ya. Kalau misalnya ini kan ketika Y supaya 0 kan di sini 2 ya. 2 kuadrat kan 4. Ketika X-nya 2 kan di sini berarti 0 nih gambarnya. Oke. Nah, gambarnya kan dia gini nih berarti. Nah, si asimtotnya nah, di sini dia 0 nih. Gitu ya. Di sini 0. Nah, kalau misalkan di X1 berapa nih Y-nya? Kalau misalkan X sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 1 kuadrat, 1 dikurangin 4 ya, dibagi 1 dikuadratin 1 dikurangin 3, berapa? 1 dikurangin 3, min 2, min 4, min 5 ya. 1 dikurangin 4, berarti berapa nih 1 dikurangin 4? Positif. Min 3. Min 3 per min 5. Nah, ini maksudnya. Positif 3 per 5 ketika X-nya 1. Nah, berarti set gitu. Oh, ini. Nah, anggap aja di sini 3 per 5 ya. 3 per 5 kan 0,6. Nah, kalau misalkan ketika X-nya 0, di X-nya 0, gimana nih di X-nya 0? Kalau X-nya sama dengan 0, berarti kan Y-nya sama dengan 0 dikurangi 4, min 4 bagi. Nah, ini 0, 0, min 4, berarti min 4 sama dengan 1 gitu. Ketika di 0 dia 1. Oh, berarti gini nih. Nah, inilah kurang lebih ya. Nah, gambarnya nanti ya ini tinggal kalian masukin aja lah si nilai X-nya kalau misalnya di 2, Y-nya berapa gitu ya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa gitu. Kalau misalkan X-nya 0, Y-nya berapa. Udah tinggal kayak gitu aja. Nah, ini sinilah. Nah, gini nih. Nah, ini kan 1 ya. X-nya 1. Di sini tadi, nah, gitu ya. Oke ya, gampang ya. Nah, jadi ini kurang lebih gambarnya nih dari asimtot tegak, asimtot datar, fungsi rasional Y sama dengan X kuadrat min 4 per X kuadrat min 3X min 4. Oke. Yang pertama itu mendekati X sama dengan 4 garis. Nah, ini kan yang ini. Kemudian X min 1 mendekati. Nah, ini kan X min 1 di sini berarti ngedeketin terus ya garisnya. Dan yang ini asimtot datarnya gambarnya set gitu ya.
Ketika dia di X-nya 2, ya 0, berarti kan di titik sini. Ketika di X-nya 0, dia di 1. Oke ya, kayak gini gambarnya. Jadi gambarnya kayak gini lah, kurang lebih tuh. Set, gitu tuh. Ya. Atau kalau enggak, kalian pakai aplikasi, bisa pakai Excel mungkin, atau MATLAB ya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini yang terakhir nih sepertinya. Tentukan asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi rasional Y sama dengan 2x kuadrat min 3x min 7 per x min 4. Oke, berarti, oh ini belum diganti nih. Ing-nya, ing. Nah, ing-nya. Hapus dulu. Nah, berarti ya asimtot datarnya gimana? Ya gampang kan asimtot datar mah. Nah, ini penyebutnya karena dia cuma persamaan linear, bukan polinomial ya, maksudnya bukan pangkat 2, pangkat 3 gitu ya. Ya udah, x min 4 sama dengan 0. Berarti pindah ruas nih, sama dengan 4 ya. Berarti asimtot datarnya x sama dengan 4. Sorry, asimtot tegaknya. Waduh, Bang Jago gimana sih, Bang? Oke. Asimtot tegaknya ya. Ini asimtot tegak. Nah, kalau misalkan asimtot datarnya gimana gitu. Lihat, karena M-nya lebih besar, karena M sama dengan N plus 1, ya nggak? Atau M lebih besar dari N gitu loh. Tapi lebih besarnya cuma 1, selisih 1 ya. Ini kan pangkat 2, yang atasnya pembilangnya. Bawahnya pangkat 1. Maka kalau kayak gini gimana? Asimtot datar kan harusnya M sama dengan N, atau M lebih kecil dari N. Ini baru ada asimtot datarnya. Kalau kayak gini nggak ada, berarti tidak memiliki apa? Pacar. Asimtot datar ya. Oke ya. Tidak memiliki asimtot datar. Oke, lanjut ya. Lanjut, berarti kalau misalnya nggak memiliki asimtot datar, gimana? Nah, kemungkinannya berarti dia asimtot miring. Oke. Kalau misalkan nggak memiliki asimtot datar, ya udah berarti asimtot miring. Cara nyarinya gimana tadi? Kata Bang Jago, dibagi. Oke, pembagian suku banyak ketika kelas 11. Tinggal dibagi aja. 2x kuadrat min 3x dikurangin 7 dibagi x min 4 ya. Kayak gini ya, kayak anak-anak SD gitu biasa, pembagian bersusun. Nanti hasil pembagiannya itulah disebut dengan asimtot miring. Berupa persamaan garis miring. 2x kuadrat min 3x min 7. Yang dibagikan ini ya, yang di depannya aja nih. 2x kuadrat dibagi x. Yang min 4, min 3x min 7 udah nggak usah kita ikutin. 2x kuadrat dibagi x. 2x kuadrat dibagi x. Bisa coret kan 1x-nya. Sisa di sini x. Berarti 2x ya. 2x kali x. Oke, 2x kali x. 2x kuadrat. 2x dikali min 4. Min 8x. Nah, turun, dikurangin. 2x kuadrat dikurangin 2x kuadrat 0. Min 3x dikurangin minus 8x. Min 3x dikurangin minus 8x. Gitu kan cara ngitungnya ya. Berarti min 3x ditambah 8x gitu ya. Berarti 8x dikurangin 3x aja berapa? Positif 5x dikurangin 7 ya. 7-nya turun. 7 dikurangin 0 ya 7. Nah, kemudian 5x dibagi x. Ya, 5x dibagi x. Coret x-nya, sisanya positif 5. 5 dikali x. 5x. 5 dikali min 4. Min 20 gitu. Dikurangin 5x kurangin 5x 0. Min 7 dikurangin min 21. Gimana? Min 7 dikurangin min 21, min 20. Sorry. Berarti min 7 ditambah 20 kan? Berapa? Positif 13. Oke, berarti hasilnya sampai sini bisa nggak? 13 dibagi X, ya nggak bisa ya. 13 dibagi X kan nggak bisa ya. Jadi ini harus yang paling rendahnya ya si X gitu loh. Oke. Kecuali 13X atau 13X kuadrat, X pangkat 3 kan masih bisa. Ini udah nggak bisa dibagi nih. Berarti hasilnya mana? Hasilnya yang ini, asimtot miringnya Y sama dengan 2X plus 5. Ini namanya asimtot miring gitu ya. Jadi asimtot miringnya ya sama dengan 2x plus 5. Ya ini sama kayak pembagian aja, pembagian bersusun ya. Biasa pembagian bersusun kan kayak gitu ya. Nah, misalkan berapa nih? Misalkan 21.
Oke, kan gini kan biasanya 21 misalkan dibagi 2, 21 bagi 2 berapa? Oh, dapat 10, 10 kali 2 berapa gitu ya. 10 kali 2 ya 20. Nah, satu bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa kan? Ya udah berarti ini hasilnya. Ini juga sama nih, 13 bisa dibagi X min 4 nggak dibagi X nih yang depannya. Nggak bisa, ya udah. Ini hasilnya 2X plus 5. Oke ya, ada lagi? Oke, nggak ada ya. Jadi seperti itu ya, asimtot miring, asimtot tegak, dan asimtot datar. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu. Oke, jadi intinya asimtot itu PDKT terus tapi nggak pernah ditembak-tembak. Oke ya. Atau PDKT terus tapi nggak pernah ada jawaban pasti. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.